Loh, Mas, sampean lapo nang kono? Kamblekan iki lho. Loh, demi Tuhan saya ateis. Apa disebut orang yang tidak beragama padahal saya taat. Jen ngono. Konsepnya ngageti ngono. Yo, what's up? Kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Hari ini spesial lagi karena ini pertama kali kita ngundang Biarawati. Nanti ada ceritanya soal ini. Kita ngundang banyak orang ya. Kita kali ini baru pertama kali ngundang sampai kita dalam satu frame ada 6 orang. Baru pertama kali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita buka dengan tanda salib dulu. Ini 4 orang ini teman-teman kita dari Muslim. Dari Gus Durian Jombang. Wes, tepuk tangan. Semuanya para aktivis Gus Durian Jombang. Nanti kita kenalan satu-satu. Mereka datang karena juga akan ada acara di Surabaya yang nanti juga akan kita obrolkan. Lalu kita undang ke sini untuk sekalian ngobrol-ngobrol, ngorek-ngorek tentang mereka. Ngeri. Kita perkenalan dulu. Mulai dari yang paling tua. Oh bukan ya? Pandu dulu. Mungkin dari yang tua dulu ya. Karena sudah senior sudah pernah diundang juga. Pernah podcast sendirian. Mas Surya Alam pasti sudah kenal, tapi silakan boleh diulangi lagi. Iya. Salam, nama saya Surya Alam Maulana. Nama baptis belum diberi. Asal Waroki. Abu Salam. Ini kedua kalinya saya kesini. Ya, matur nuwun. Dan ini sebenarnya juga dadakan kami kesini karena mumpung kami ada acara di Surabaya. Karena saya waktu itu DM Mbak Gatul, Mbak Ines. Itu. Ya ini kok oke Mas. Siap. Ya udah saya bawa rombongan. Gitu. Dan ya ini rombongannya rupa-rupawan yang baru pertama kali masuk pastoral sampai dikira biarawati. Ini Mas Alam ini yang paling sering bersuara di gereja, kenal banyak romo di Surabaya, teman-teman Nasrani di Surabaya juga sering. Pernah sholat di ruangannya Romo Didi. Sholat di ruangannya Romo Didi. Dan viral. Terima kasih sudah berkeluarga waktu diundang. Belum. Masih bujangan. Oh iya. Iya. Waduh, selamat. Ya. Anaknya OTW dibuat. OTW dibuat. Terus sekarang kesibukannya masih bisnis itu ya? Iya, masih. Cuci motor. Sekarang tidak. Sekarang enggak lagi. Saya buka itu loh, bengkel. Jadi bengkel modifikasi motor. Oh. Jual beli sapi enggak ya? Enggak. Mungkin ada niat jual Bengkel lang sapi lah. Ya, mungkin ada tawaran. Servis sapi mungkin. Servis sapi. Sapi ini kayak knalpot brong-brong. Kakinya diganti roda. Modifikasi. Bisa modifikasi aku kok. Sapi ini ceper. Selanjutnya silakan mbaknya. Oke, nama saya Anin Diarsi, biasa dipanggil Anin. Asal dari Jombang. Kuliah kerja. Kuliah. Bukannya kuliah di Universitas Jombang. Jurusan PAI. Apa PAI? Pendidikan Agama Islam. Semester 3. Mbak Anin. Berikutnya. Oke, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Putri Rahayu Nuraini. Biasanya kalau di rumah itu dipanggil Putri, tapi kalau teman-teman kampus panggilnya Ain. Asal saya kebetulan alamat saya nomaden ya.
Maksudnya nomaden piye? Saya ini kan suka sekali dengan organisasi ya. Ya namanya anak organisasi itu jarang pulang begitu. Jadi rumahnya di mana-mana. Terserah di mana-mana. Untuk kesibukan alhamdulillah sekarang saya pengacara, pengangguran banyak acara. Mbak Anin dan Mbak Ain. 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 Saudara tuh? Enggak. Oh enggak. Kebetulan saya satu universitas, satu fakultas, satu prodi, satu kelas dengan Mbak Ain ini. Jadi ambil Anin, saya Ain. Jadi sama-sama ambil pendidikan agama Islam di semester 3. Mungkin tertarik ke Putri Kasih, ada di namanya Putri Kasih. Seragamnya sama kayak gini. Sama. Putih biru ini. Warnanya sama juga. Warnanya sama. Jangan-jangan tadi. Iya. Berikutnya masih sing ganteng ini. Iya. Saya malu ini. Oke, perkenalkan Om Swastiastu, nama saya Mario Purlaksana. Panggilannya bisa Mas Pandu, bisa Mas Vario. Mario. Oh, nama baptis itu. Ya, nama baptis yang taat. Baptis yang taat. Terus apa lagi? Kesibukan kuliah kerja. Ya, kebetulan saya masih kuliah semester 5 dan satu di universitas yang sama. Cuma beda fakultas ya. Fakultas saya di Ilmu Sosial dan Politik. Makane. Dan kenapa kok saya disebut ateisme, karena mungkin dari prodi saya yaitu sosiologis ya. Baik. Nah, karena Bapak sosiologis kan karma kan juga seorang ateisme. Nah, ini mungkin dari akar saya tuh kenapa disebut orang yang tidak beragama. Padahal saya taat. Lalu banyak membaca kalmak. Iya. Tapi tiga-tiganya ini aktif di organisasi di IPNU dan IPPNU ya? Ya, sama. Kalau Mas Alam sudah senior sekali ya? Iya, saya sekarang alumni majelis alumninya. Tapi nggak dianggap. Iya, karena terlalu sering masuk gereja. Mereka ini semuanya anak organisasi. Kira-kira kalau di Katolik tuh ya selain di OMK, di paroki, juga ikut di PMKRI, ikut di Katolik. Ada Pancasila nggak ya? Ada Pancasila non agama. Oh, non agama ya. Agamanya adalah tak sensor dewe. Ya, orang-orang sudah tahu. Ya. Agamanya kan ini. Ya. Tambah tak jelas loh. Sini nggak buka parkiran kan ya? Nah, itu pasti ada di situ. Ya. Jadi mereka ini semuanya hadir sebagai perwakilan Gus Durian Jombang dalam acara TUNAS. TUNAS itu Pertemuan Nasional Gus Durian Di Surabaya. Di Asrama Haji Sukolilo se-Indonesia. Nah, sekarang kita tolong dijelaskan dari yang senior, TUNAS Gus Durian itu apa? Secara singkat umum gitu. Jadi Gus Durian itu kan sekarang per hari ini itu ada sekitar 155 komunitas se-Indonesia plus 5 yang dari luar negeri, Kuala Lumpur, Iran, ya Bahrain juga ada. Jadi maksud tujuannya diadakan TUNAS ini biar kita sama-sama satu persepsi juga. Jadi untuk pengembangan Gus Durian kedepannya seperti apa, karena semakin banyak komunitas yang berdiri, setidaknya kita satu visi satu misi juga. Jadi jangan sampai ada yang mencelek. Pokoknya kita memang Gus Durian ya harus meneruskan perjuangan dan pemikiran Gus Dur, jangan sampai kita melenceng dari itu. Jadi tetap fokusnya adalah toleransi itu, karena memang semakin besar organisasi goncangannya juga semakin besar juga. Jadi, dan godaannya semakin besar juga. Godaannya juga semakin besar. Ditunggangi partai, ditunggangi. Itu. Untungnya Gus Durian ini nggak mau urusan sama politik. Jadi memang fokusnya ya keagamaan, antar agama itu. Jadi kalau politik enggak lah. Tapi kalau ditawari Nokia mau enggak? Oh ya nggak mau. Enggak mau.
maksudnya produk. Iya, produk. Politik enggak. Tapi saya dengar kalau teman-teman Gus Durian itu kalau disebut organisasi agak kurang berkenan, mintanya jaringan. Iya, jaringan. Iya. Bahkan untuk kami ini bukan anggota. Jadi namanya penggerak. Semuanya penggerak. Iya, penggerak. Termasuk Mbak Alisa sendiri yang merupakan Alisa Wahid. Iya, Alisa Wahid. Putrinya Gus Dur yang jadi presidium itu sudah penggerak. Jadi tidak mau disebut inisiator atau apa, ketua tidak. Semuanya penggerak. Keren ya. Setara gitu ya. Iya, setara. Baik yang baru maupun yang sudah senior. Iya. Semuanya disebut. Iya. Penggerak jaringan Gus Durian. Iya. Kalau non muslim kayak saya gini bisa nggak jadi anggota? Bisa. Sangat bisa. Penggerak. Sangat bisa. Ya. Semua terbuka, bahkan yang tidak beragama pun juga ada. Nah, ini calonnya ini sedang direkrut juga. Direkrut apa ini? Demi Tuhan saya ateis. Waduh. Kayaknya mana ini kan jelek kayak. Oh enggak, ya, aman ya. jadi Tunas itu mau mempertemukan perwakilan dari 155 apa namanya? Cabang apa? Komunitas di berbagai kota seluruh Indonesia dan di luar negeri. Lalu untuk merumuskan kita mau kemana? Ke depan mau kemana? Kedepannya bagaimana? Jadi komunitas ini harus dikembangkan. Ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi tiap-tiap kota itu mungkin ada rekomendasi atau apa. Nah itu nanti dituangkan dalam Taman Nasional. Dan harus tetap hidup, Gus Durian tuh harus tetap ada itu. Ya. Nah itu memang dari luar negeri juga datang itu berarti? Sudah, jadi Kuala Lumpur sudah. Kuala Lumpur ada 2 orang. Kalau misal Kuala Lumpur di Darmo mungkin ya berangkat 10 orang. Iya. Nah ini tanpa pengetahuan mereka semua. Nah kita undang yang dari Kuala Lumpur kita hadirkan ada Ci. Apa sebutannya orang Malaysia ini? Karus. Pin. Apa? Cikgu. Jadi kumpul lalu setahu saya nanti ada pentas budaya. Ya. Nanti saya perform di situ. Ngeri. Oh. Aku tuh sempat kaget kan. Masih udah. Kan ngomong. Jadi hari pertama itu rapat diskusi. Ya. Dari semua itu lalu pentas budaya hari kedua. Yang ketiga melahirkan rekomendasi dan rencana ke depan. Jadi kalau di partai itu kayak kongres partai gitu ya. Iya. Bedanya itu kita nggak ada pilih-pilihan. Nggak ada pilih-pilihan, nggak ada kandidat. Iya, kalau amplopnya sih nggak apa-apa. Kalau pilih-pilihannya janganlah, nggak perlu itu. Kalau di Katolik ada apa namanya? Ada ngupas. Ngeri. Musyawarah pastoral kalau untuk di tingkat Jawa Timur. Kalau di nasional apa namanya? KWI. Enggak, forumnya apa namanya? Sidang Agung Gereja Katolik. Nah, Itu kan muktamar ya? Ya sama. Ya hampir sama kayak muktamar. Bukan konferancap ya Mas? Konferencap ya. Kalau NU kan muktamar ya? Ya, muktamar. Kalau di Katolik Sidang Agung Gereja Katolik. Jadi wong di sidang gitu sih. Uskupnya di sidang. Sidang Agung. Ya. Jadi ya pertemuan rutin berapa tahunan ini? 2 tahun. 2 tahun. Pertama ini sudah pertemuan keberapa ini berarti? Ini kalau nggak salah ketiga. Di 2018 itu di Jogja. Itu terus 2020 karena pandemi akhirnya online. Selama 3 hari itu Zoom terus. Setelah itu Surabaya. Dan ini di Surabaya juga membludak sih. Jadi target panitia itu di proposal targetnya 1000 sampai 1500, ternyata per hari ini ada sekitar 1000 yang sudah mendaftar dan datang. Gelombang kedatangan mulai hari Rabu. Meskipun registrasi baru dimulai kemarin sore Kamis. Kamis siang karena memang datangan dari jauh-jauh juga. Papua, dari Makassar.
Nah, Mas Surya Alam ini mau mengantarkan 3 adik-adiknya ini untuk ya ini kayak regenerasi ya. Iya. Diperkenalkan begitu ya. Iya. Kan ini loh ada forum temu nasional. Berarti baru pertama kali semua ini ya. Iya. Saya pun juga pertama kali. Oh iya yang ya. tatap muka. Kalau yang offline tapi yang online sudah dan saya tinggal tidur. Iya. Karena Zoom kan. Zoom Ya, pun itu membosankan. membosankan juga. Apa ini yang dirasakan apa kok bisa ingin berangkat, apa yang dibayangkan dari Mas ini Mbak Anin dulu? Pertama sih pengalaman sih, jadi punya pengalaman aja, dan ini juga kan perkumpulan semua agama. Aja gitu. Gimana sih rasanya teman dengan yang beda gitu, ya. Priarawati. Karena ya itu garis utama yang diperjuangkan Gus Durian kan toleransi. Maka ya penggeraknya dilatih untuk toleransi. Kalau Mbak Ain? Kurang lebih sama sih, karena saya itu, bagi saya menghabiskan waktu terbaik itu untuk membeli pengalaman ya. Kalau untuk seperti ini kan gimana ya, bukan orang-orang sembarang yang bisa masuk sini ya. Seperti kita tadi waktu beli cilok di depan ada yang salah paham, mbaknya apa tadi namanya? Biarawati. Bukan. Salah masuk. Mbaknya salah masuk ya? Hah? Masuk apa? Mbaknya muslim kan? Ya? Iya. Kok masuk situ mbak? Itu pondoknya orang Katolik. Pondoknya orang Katolik. Jadi ada penjual mainan itu mengingatkan Mbak berdua ini. Iya. Kayak bingung gitu loh orangnya. Mbaknya kenapa di situ? Saya diundang podcast. Oh, podcast. Tak kira suster baru, tapi suster kok masih muda. Dan pengalaman itu kan nggak bisa dibeli dengan apapun. Iya. Sebenarnya penjual mainan itu adalah anggota BIN ya. Oh gitu ya. Karena dia tahu semua loh. Podcast tahu, pondoknya orang Katolik tahu, terus suster Biarawati tahu semua. Iya. Tapi tadi nggak ada metal detector nggak? Nggak pakai, disembunyikan di bawah pancinya itu. Tak ngomong lah. Panci lock. Sebenarnya dia itu tahu semua, mengamati. Iya. Nah, kebetulan kita tadi kan juga pakai. Nah ya, seragamnya sama pas, kan. ya. Nggak tahu sih. Biru putih gitu. Karena mungkin di depan situ tuh. Iya. Sekolah Katolik juga, jadi banyak suster kadang itu mungkin memberi materi di sana. Nah itu akhirnya dikira suster ya jajan cilok juga. Iya. Jadi Tanyai sama pedagang mainan juga. Jadi emang nggak keliru tau. Cara emang mlebu sekolahan paling disalimi paling. Iya. Bunda disuruh bunda. Ya jadi memang mau membeli pengalaman itu ya. Mumpung masih muda dan liburan ini berarti ya. Oh, kuliahnya di Surabaya tapi Di Jombang. Oh ya siapa tahu. Wis jelas no mau loh. Ngomong gratis juga ya. Iya. Kalau Mas Pandu apa yang dialami? Mario? Mario aja. Mario aja. Orang Italia ya. Iya. Mario Bros. Pokoknya bukan Super Mario bukannya. Oh iya. Mario. Yang pertama itu kan saya kan nggak tahu, terus saya dijabri sama Mas Alam Surya. Gile melo tunas muda lah, di pikiran saya itu tunas muda itu kan masa orang muda-muda makan tunas gitu kan. Atau pertemuan itu ingin kan mungkin itu kan saya nggak tahu kan. Fales ya. Ya intinya kan dalam bayangan saya itu malah pertemuan apa ini koyok, tapi saya browsing, bahkan di browsing nggak ada kan. Malah nggak ada ya, saya bikin bingung. Masalah alamat malah. Akhirnya setelah beberapa hari saya dikirim proposal, saya baca, tapi ya saya malas baca. Akhirnya saya tahu lah intinya pertemuan seperti kongres tadi ya, seperti kongres, dan pikiran saya mungkin ini salah satu momen yang dimana saya bisa berinteraksi dengan perbedaan. Sebagai anggota IPNU dan IPPNU maka harus membiasakan untuk ketemu dengan organisasi yang lebih besar, relasi yang lebih maju. Biar nggak jadi kepingin saya itu ini, jangan hanya terpaku di
intern saja. Jadi di luar itu banyak organisasi-organisasi yang memang mereka punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu gitu. Jadi kalau kita terpacunya di zona nyaman aja, kapan berkembangnya organisasi? Seperti macan dalam tempur. Ya. Apalagi Ibnu itu kan macannya gede. Ya. Apalagi anak-anak ini, Ibnu PPNU ini sekarang juga dikejar target juga. Jadi dikasih challenge sama PBNU. Mereka juga harus bisa mengaplikasikan moderasi beragama. Nah, itu. Termasuk ngurusi sekolah-sekolah yang tanda kutip berada dalam naungannya NU. Mereka harus masuk di situ untuk menangkal radikalisme. Nah, takut saya begini, lawang gak terbiasa kumpul karo sing beda iman, apa iso? Kalau cuman sekedar teori, gak iso. Jadi harus dipraktekkan juga. Makanya saya ajak ke sini, saya ajak ke Tunas juga, biar mereka paham dan mereka terbiasa. Nantinya ilmu yang didapatkan bisa diaplikasikan. Apalagi nyumpluk nang Jombang. Iya. Atau ngerti Tunjungan Plaza. Galaxy Mall. Nanti kita explore ya. Iya. Ini AC Mbak, namanya ini AC. Waduh. Kalau ning Jombang ya ono lah. Ono lah. Enggak se Kalah. primitif itu. Air yang kurang. Air bersih enggak lah. Enggak. Hujan. Akhirnya merasakan kota besar ya. Iya, dan merasakan panas juga sih. Surabaya panas juga sih. Wes jan aja nih. Tapi masih ada TP, silakan nanti. Sebelum acara pergi ke TP. Iya. Jadi kayak kayak apakah otomatis ya IPPNU, IPNU terus nanti ikut PMI itu mahasiswa Islam. Terus ke NU, apakah itu jenjang yang otomatis lalu Gus Durian atau ya pilihan bebas saja gitu? Jadi Gus Durian itu di luar NU, di luar Muhammadiyah, semuanya. Karena memang Gus Durian itu ya isinya semua orang, jadi semua lapisan. Semua orang yang mencintai pemikiran Gus Dur. Jadi mereka yang ingin melanjutkan pemikiran dan perjuangannya Gus Dur ya itu Gus Dur. Karena Gus Dur sendiri kan ya nggak cuma ngurusi lintas agama juga. Mereka yang tertindas, kaum marginal, bahkan penyanyi dangdut pun juga juga dilindungi. Inul itu ya waktu konflik karena goyangnya yang semloe seperti itu akhirnya dikritik sama Rhoma Irama dipanggil. Iya, selaku rajanya Gus Dur menengahi. Karena memang ya semua punya genre sendiri-sendiri. Jadi kalau mengikuti maunya satu orang bisa ya kalau soal kiprahnya Gus Dur sudah nggak bisa diragukan lagi lah, itu sudah levelnya sudah tokoh dunia itu. Makanya sampai Gus Durian sampai sebesar ini ya karena levelnya sudah dunia. Dan itu nggak cuma orang Islam. Saya aja yang Katolik nih Gus Durian pengagum. Paroki, teman-teman paroki Jombang, kalau misalnya mau ikut Gus Durian langsung ke Mas Alam, hubungi Mas Alam. Kan ada paroki, ke teman-teman OMK di paroki Jombang. Kita bulan puasa kemarin sudah ke sana. Oh, itu bulan puasa kemarin sudah ke sana, ketemu sama beberapa sih. Ya saling curhat. Apa sih yang terutama problem ya, karena memang rata-rata mereka juga ada yang sekolah di sekolah negeri, bukan di Wijana Sejati ya. Iya itu. Jadi apa sih keluh kesahnya itu? Itu ya. Jadi kami sudah komunikasi intens juga sih. Cuman karena Gus Durian Jombang itu bedanya gini Mas. Kita tuh jarang kumpul.
tapi ketika ada satu proyek gitu ya, misal kita ini sekarang nggarap proyek paduan suara lintas agama. Jadi siapa yang sopo sing cover yang budali, misal perusahaan cover ya kan sing cover. Jadi kita pengkaderan ya mengalir begitu aja. Jadi karena memang semua punya basic organisasi, ya udah kita nggak perlu ngasih mereka materi lagi. Betul. Biar berjalan saja karena terlalu yang kayak kesadaran sudah sadar sendiri. Ada organisasi ditawari organisasi langsung melon. Iya. Karek sinau ini sambil jalan gitu kan. Iya. Ngalir. Nanti di tengah perjalanan baca lagi pemikiran-pemikiran Gus Dur ya. Iya. Sampai bisa seknas ya. Sekretariat Nasional. Sekretariat Nasional. Kalau ini berarti sudah siap ya nanti misalnya sampai 5 tahun jadi penggerak di Gus Durian gitu, kira-kira sudah membayangkan ini yang ateis gimana? Ya jelas sudah siap lah, dan jelasnya kan setiap tindakan itu kan ada konsekuensinya, ada resikonya, dan kebetulan saya juga ya mengalami konsekuensi yang sama, yaitu ya disebut ini tadi ya, yang tidak taat ya, taat pada ateis maksudnya. Tapi jelas saya akan menerima itu dengan sepenuhnya, karena ya memang tujuan kita itu kan yaitu berjuang untuk bagaimana sih mengimplementasikan pemikiran-pemikiran dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam tengah-tengah masyarakat ini. Karena apalagi kan masyarakat sekarang itu kan minim sekali dalam tanda kutip literasi moderasi, tentang toleransi. Jadi seakan-akan tuh toleransi itu hanya Allah Pak, kita cukup menghormati saja gitu. Padahal di dalam toleransi ini itu banyak sekali klaim-klaim yang harus kita pertahankan gitu loh. Apalagi Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini. Nah, itu jangan kita mempertahankan pemikiran-pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kemasan ideologi Pancasila. Calon Bupati Jombang. Semester 5 loh gitu ya. Semester 5 wis ganteng lho, Bos. Kayak Bang Is ya. Ateis bisa. Is payung teduh. Iya. Namanya bisa nyanyi tuh, Mas? Aduh. Coba dong. Jangan. Cek. Jangan. Bisa Is kan sering mlebu mall. Oh iya bedane ngono to ya. Ini kalau nyanyi bisa take down ini. Jangan, nanti terkenal lagi saya. Dia nyanyi langsung suara 2. Iya. Langsung panas waktu itu. Enggak suara 2, Kak, malah suara rakyat nanti malah. Semester 5 sosiologi ngeri. Kurang diupload terus di take down sih ya. Karena takut mungkin. Kalau yang cewek-cewek gimana? Sudah siap apa nyemplung ke pemikiran-pemikiran Gus Dur lalu jadi penggerak beneran, lalu nanti ya terjun di masyarakat apa yang dibayangkan? Masih belum terbayangkan sih. Pengalaman ini ya tahun 2020 kemarin ya. Iya. Tuh kami kan diundang Natal di Jombang. Iya di gereja. Gereja Kristen apa? Oh GKJW. Itu saya pakai PD hanya IPPNU ya, berjas, pakai kerudung putih, sepatu pantofel. Saudara saya yang Surabaya datang. Oh kemana? Gereja. Loh, bingung. Apa nang gereja? Natalan. Dengan mulutnya saya bilang Natalan. Kamu murtad loh ya? Loh, nah aku murtad jahadat mana? Saya bilang gitu. Bukan berarti mempermainkan ya, tapi karena di dalam hati saya itu kan sesuai dengan akidah dan keyakinan masing-masing. Meskipun kita masuk ke dalam agama orang lain, belum tentu kita juga maksudnya ketika kita masuk ke dalam rumah ibadah, belum tentu kita otomatis juga masuk ke dalamnya. Jawaban Gus Dur kayak gitu persis. Persis. Saya kalau pindah agama ya tinggal syahadat lagi persis gitu. Meskipun Mbak Ain belum baca joknya Gus Dur, tapi ya sudah mempraktekkan ya kayak gitu.
nyatanya aku mlebu klenteng gitu tetep Jawa. Iya. Gak berubah tadi kayak Mas WL gak. Tetep. Kalau klenteng itu saya dari kecil ya Mas. Sebone klenteng. Kalau Agustus itu lihat wayang titi. Enggak jelas. Jadi uniknya Mojagung gini Mas. Ada sebuah kalau ngebuburit di Mojagung itu ada kelenteng. Mereka itu ngasih hiburan selama Ramadan. Iya, selama Ramadan ini. Jadi wayang titi plus ngasih kupon. Wayang titi cili-cili itu ya? Iya, potehi. Cili. Iya, itu. Jadi ngasih kupon itu nanti diundi. Entah itu apa seminggu sekali. Ya, hadiahnya ada sembako, ada ke penonton gini. Iya. Gitu. Masuk ke kelenteng. Iya, masuk ke kelenteng rasanya itu. Iya, itu. Penampilannya di kelenteng itu, lalu habis selesai acara dibagi kupon. Iya. Kuponnya diundi seminggu sekali. Iya, diundi seminggu sekali, entah itu. Dan itu bebas memang masuk itu. Bebas. Itu enggak bagi-bagi PKH Mas. Hah? PKH itu. PKH itu untuk orang-orang. Iya, orang-orang. Ya, itulah. Kerennya lagi kalau di Mojagung itu kan kita punya taman ya. Biasanya kalau orang salah nyebut itu alun-alun, padahal alun-alunnya kan di Jombang. Di sebuah taman itu bundaran gitu kan. Di sebelah baratnya itu ada masjid. Masjidnya itu termasuk masjid besar sih. Terus di sebelah utaranya itu ada kelenteng. Di sebelah timurnya itu ada gereja. Jadi taman itu dikelilingi 3 agama. Dan itu nggak pernah ada konflik. Nggak pernah. Meskipun yang orang kelenteng itu main wayang titi bareng, saya yang sini tarhim adzan juga nggak pernah dipermasalahkan. Kita lo punya agama masing-masing seperti itu katanya. Tapi kan di sebelah selatan taman kan ada toko emas itu. Iya. Iya, ada toko emas. Maksudnya ada toko jamu. Apa hubungan nih? kan enggak mengganggu sekelilingnya. Oh iya. Yang penting aku dodolan Mas. Ada itu loh, ada toko brownies kuku Surabaya juga. Jadi ada lah. Surabaya itu. Iya, oleh-oleh khas Surabaya. Keren apa kan? hubungannya? Sebelah persis tahu petis itu. Sewuan enak gitu. Jadi begini nih Gus Durian itu. Jadi saya ngajak adik-adik ini juga. Ya karena pertama saya lihat tuh mereka ini mencelek-mencelek kayak Gus Dur. Karena harus mencelek dulu. Iya, satu pemikiran jadi enak diajak. Kalau yang kaku-kaku, yang kaku-kaku gitu, waduh, angel itu. Kakunya gimana Mas? Ya nggak bisa nerima juk-juk sih bu. Kok tahu petis mau iya. Petis kaku. Tadi pengalaman toleransi Mbak Ain ke kelenteng. Mbak Anin ada pengalaman toleransi apa? Mungkin ketemu orang agama lain. Oh, waktu kemarin sih, waktu di Papua sih kan ayah. Pernah ke Papua? Pernah, waktu dulu itu pas MTS kayaknya. Ayah itu kerja madrasah. SMP. Madrasah Sanawiyah. Waktu itu nggak ngerti, sosokan nggak ngerti nggak. Iya kan saya ateis jadi nggak mempelajari ya. Sekolah kiri kan dia. Sekolah kiri, sekuler saya. MTS, ikut ayah ke Papua. Ke sana diborong kan semua keluarganya, adik-adik sama ayah, sama mama. Terus ke sana itu di perumahan, beli rumah di sana di perumahan. Terus kan ya kan namanya Papua kan banyak sih kayak mayoritas Kristen mayoritas Kristen, tapi ada juga yang agama lain tapi nggak di situ. Nah itu waktu itu di depan itu ada orang Kristen, banyak sih kayak melingkari kanan kiri Kristen. Nah waktu itu saya pernah kayak ada undangan pesta ulang tahun. Terus habis itu biasanya kan kalau kayak semisal muslim kan kalau ada acara-acara undangan kayak gitu kan ada pasti penutupnya kan doa sih. Nah waktu itu waktu doanya saya kan nggak tahu, dibilangin kan ayo dungo gitu loh, doa gitu. Waktu kan biasanya orang Kristen kan ya nggak tahu lah ya kayak gitulah doanya. Nah saya waktu itu nggak tahu kan, polos gitu, saya ikut amin. Bicara apa gitu, amin, Roh Kudus, amin. Kamu kekuatannya 2 ini. Iya, 2, nggak apa-apa. Ya ampun.
Oh nggak ada tahu petisnya ya? Nggak ada di Papua. Papeda. Iya, papeda. Sagu. Jadi umur SMP itu ya? Iya, SMP. Sudah bisa mahir makan papeda? Diajarin sama orang sini. Mana? Bisa. Tutorialnya di mana? Bisa lah. Iki podcastnya duduk kuliner. Jadi pengalaman itu ya. Tiba-tiba ada di satu acara ulang tahun terus ikut. Iya, ikut. Ya kan toleransi ya kan? Iya. Toleransi. Enggak apa-apa. Enggak ada yang merasa terganggu ya? Enggak ada. Terganggu. Yang bingung malaikatnya, Mas. Iya. Kok sangarnya dua energinya kok dua. Tapi nggak apa-apa kan, minimal kan mulai terpapar. Kadang kan teman-teman misalnya yang radikal itu kan sama nggak pernah sekali terpapar, wes nggak pernah. Iya, sama sekali nggak pernah. tahu. Tapi kalau terpapar dikit-dikit, masih dikit-dikit Iya, lama-lama. Oh iya. Iya, memang kita hidup berbeda ya. Gimana? Kalau Tuhan mau menghendaki satu bisa kan? Iya. Satu kabeh. Satu kabeh. Ternyata Tuhan menghendakinya ngene. Yes, beda-beda. Ono sing ganteng, ono sing Tapi perbedaan itu yang membuat hidup kita berwarna sih. Nah, iya. Makna. Pengalaman ini ya mengenai perbedaan agama. Kebetulan di rumah saya yang di Jombang itu tetangga saya banyak sekali yang non muslim, baik dari Kristen, Katolik, Konghucu itu berjajar-jajar karena di rumahnya kan tepi jalan raya. Yang saya heran ketika Idul Adha atau Idul Fitri, mereka itu yang pertama kali mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha bukan dari keluarga kita yang muslim, malah nunggu besoknya setelah sholat id. Tapi tetangga yang non Islam itu yang mengucapkan, datang ke rumah bertamu, toleransinya kental banget. Jadi kalau misalkan pengalaman toleransi, pengalaman dengan orang-orang yang berbeda agama, menurut saya sih lah biasalah. Orang kita juga dari kecil dibesarkan di lintas agama, bukan di lintas agama ya, berdampingan dengan agama-agama yang lain. Bahkan saya itu punya teman dari kecil, kalau umat Islam kan ibadahnya itu ada sholat wajib 5 waktu ya, subuh itu ada bersolat jamaah di musola. Teman saya itu ngikut sampai aku tak mau jadi Islam aja deh, kecuali hari Minggu. agamanya ganti pas Minggu. Supaya iso bareng koncone. Iya. Supaya bisa ngumpul terus tuh. Paspornya 2 itu. Paspornya 2. Nanti kalau ke surga pegang 2 tiket. Karena berbeda itu indah. Iya. Kamu nggak pernah membayangkan kalau aku pergi ke Cina waktu itu ya. Bayang ketemu wong Cina terus loh. Sak daratan wong Cina kabeh bosen. Delok wong Cina meneh ketemu wong Cina ning WC wong Cina meneh bosen wis. Kalah wis ning Indonesia ya. Iya. Paling kaya. Ini mantannya Kristen. Nah. Iya. Kau punya mantan? Loh. Mantan kok Kristen. Kok gak ngomong? Siapa Anda? Sudah pernah disampaikan di Sudah. podcast. Oh sudah ya. Podcast. Hanya nonton. Jangan dibuka aja. Ya, Aku wingi ku ya ngono, Mas. Karena aku pertama kali mengikuti prosesi pemakaman non muslim. Kebetulan ada adiknya temanku itu meninggal. Di Jombang ini. Di Jombang ya. Jagung. Aku gak ngerti, Mas. Nek kalau muslim kan ketika jenazah mau diturunkan di yang lahat. Itu ada kerabat yang dibawa. Nampani nampani jenazahnya. Aku gak ngerti, Mas. Nek nang Kristen itu Pakai peti ya. Pakai peti. Aku medun, Mas. Mati. Nampani peti. Oh iya, pendetanya karena gitu. Pendetanya GKJ Mojagung kan sekretaris Gus Durian Jombang. Kenal. Kalau Mojagung ya pendeta Agus itu. Loh, Mas, sampean lapo nang kono? Kamblekan iki lho. Loh, enggak ditamani ta, Pak? Enggak, ini peti. Enggak cuman kain kafan iki. Gitu akhirnya iki didokno iku petine sampai temenku itu guyu. Salah jurusan karena saudara ya, jadi merasa karena kerabat itu yang kan ya temen deket dari SMP sampai SMA itu satu kelas terus. Ya. Kalau Mas Mario Pandu ada pengalaman toleransi enggak? Pengalaman toleransi sih menurut saya ya cukup banyak sih, kebetulan cukup banyak. Tapi yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan itu ketika saya itu
rapat dengan berbagai agama dan etnis di Jombang. Dan kebetulan dari rapat itu membuat suatu karya ya, yaitu nama Sekolah Kebangsaan ya, dengan Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila ya, kebetulan launchingnya di gereja dan ya memang cukup menarik dan cukup membuat momen-momen yang indah gitu, walaupun ya terkadang ya bensinnya tipis gitu kan. Tapi menurut indah bagi saya, sangat indah sekali karena saya kecil itu kan memang dari lingkungan yang Islam, lingkungan yang Islam dan ya pokoknya bangun tidur sampai tidur pun masih Islam terus. Sekali-sekalinya ada gimana gitu loh. Lokat gitu enggak ada ya. Jadi monoton sekali, enggak ada diagram naik turun gitu. Ketika saya gabung dan memang sangat saya syukuri dan memang sangat indah sekali. Oh, seperti ini ya rasanya bukan hidup ya, tapi intinya itu saya itu merasakan kenikmatan yang luar biasa, bisa interaksi ya kan, bisa berdialog langsung dan bisa curhat bareng walaupun itu berbeda, tapi kan dari berbeda ini menimbulkan suatu dialektika yang harmonisasi. Punya teman yang non muslim enggak di Jombang? Kalau teman nggak punya, tapi rata-rata tua-tua semua. non muslim bahkan etnis Tionghoa. Satu yang menurutmu paling dekat siapa? Ada dari orang Cina ya. Siapa namanya? Namanya kalau nggak saya Ciwa. Ciwa orang Katolik? Enggak, Inti. SMTI kalau nggak salah. Nah, oke, jenenge Ciwa. Iku nama apa sih iku nama? Duit toko itu mungkin panggilan panggilan. Ya, panggilan. Iya, bukan nama aslinya. Iya, karena Ciwa itu wis sering ya. Iya, sering. Ciwa iya. Cik Yen Bakpao. Iku wis sing tak hafal nang Surabaya. Cik Yen lagune sampai hafal lagi. Iya, Ciwa yang di Jombang temennya Mario Pandu. Ya, beliau sangat sepuh ya, tapi sudah sepuh banget, tapi mempunyai spirit yang luar biasa. Dan saya sering mengantarkan Ciwa keliling ke gereja sini, gereja itu ya rapat-rapat ya bukan bawa proposal bawa proposal semangat ya. Saja semangatnya, walaupun motor saya butut gitu, tapi kan nggak apa-apa, terus mengantar, terus ikut rapat di gereja ini, terus untuk rapat ke pemuda gereja ini, terus sekali. Dan memang kan saya kan biasanya sering gonceng ya kan, goncengi orang-orang ya lah sih ikut nggak ada yang lain gitu. Tapi ketika berteman dengan orang yang lain iman itu kan memang wah luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Justru dari situ saya merasakan harmonisasi yang luar biasa dan ya mungkin ini yang dikatakan seni dunia ya, memang seperti seni kehidupan ya ini gitu. Itu tanda kebesaran Tuhan kan. Nah, kebesaran Tuhannya ini. Kalau Mbak Ain punya teman non muslim enggak di Jombang? Siapa namanya yang paling dekat? Kalau sekarang banyak yang udah miskom sih, karena saya umur 12 tahun kan udah tinggal di pondok, nggak tinggal di rumah lagi. Jadi teman-teman itu di pondok nggak ada yang Katolik tuh? Oh nggak ada. Nggak bisa. Ini bukan pondok labu ya. Pondok labu tempat menanam labu. Oh iya. Pondok pesantren. Ono tapi nek pas live in. Iya. Kunjungan ya. Oh dulu di Peterongan itu kebetulan ayah saya kan punya usaha bengkel. Spare partnya. Ini ayahmu. Ini kan saudara. Jangan-jangan ini ayahmu. Ternyata selama ini baru terbongkar. Iya. Ayahnya punya bengkel terus. Punya itu loh kalau beli spare partnya kan di supplier. Iya lah. Pasar. Bukan di pasar. Toko emas tadi loh paling. Masih kayak. Ayo toko emas tadi. Nangku sopo? Oh, punya distributor apa? Iya. Beli spare partnya itu loh. Iya. Itu di Peterongan flyover itu loh, Mas. Namanya Kak Meli itu. Oh, Kak Meli. Meli, Kak Meli. Mungkin kalau sekarang udah lupa dengan wajah saya ya. Karena terakhir saya ke sana itu kelas 9. Loh, kamu udah besar, Dek. Perasaan kemarin baru segini aja. Itu sangat akrab sekali, bahkan
Kalau ayah belanja itu diajak main ke rumahnya itu mainan anjing kecil. Tapi saya nggak ikut megang kan, nggak berani. Jadi rasanya itu kayak seperti saudara sendiri. Tapi kalau yang masih akrab ibunya, tapi saya nggak tahu namanya, biasanya kalau manggil Taci gitu aja. Ya itu tadi Cati sama dengan Ci Uwai. Ci Uwai asli sama. Hanya orang yang sama. Iya. Jangan-jangan yang kamu bonceng itu. Iya. Sama-sama punya toko juga. Iya. Tapi bawa proposal ya? Tokonya banyak. Oh, tokonya banyak. Kalau Anin punya teman enggak yang dekat? Tapi temennya adik ada. Oh, tahu ya, tapi kenal ya. Punya toko. Enggak. Dia tuh malah sering banget gitu loh kan, temannya adik kan banyak yang Islam. Kalau sore gitu kan asar kan ngaji, ikut ngaji. Sholat ikut sholat. Iya. Terus dua paspor. Terus di samping rumah juga ada suci. Panggilannya sama. Iya, panggilannya sama itu. Jadi sebenarnya bapaknya Anin tuh kalau belanja ya ke sebelah. Iya. Meneh gantian ojo celuk Taci. Umi. Kalau masalah udah jelas mantan Kristen. Dia itu dari soal asmara aja toleransi. Iya, toleransi. Sampai akhirnya sudah kenal banyak pastor Melalang Buana. Temen pun juga banyak ya. Iya. Yang punya toko ada banyak pokoknya. Banyak. Temennya Chinese nikah di gereja dia datang. William siapa? Agon. Oh, William dah. Tapi wajah-wajahnya proposal banget. Sampai kate diwenehi Westi sama Romo Ake kan maskeran. Ikut baris. Maksudku kan ingin salam. Iya, nyalami aja sama Romo Ake. Baris antri. Kasih tak buka mau kebopok. Westi itu apa, Mas? Hah? Ya kayak ritual membeli roti ke waktu ibadah itu. Terus berdiri haris gitu. Tapi bukan Roma kelapa ya. Kan. Tipis. Gandum. Jangan sari gandum. Sari gandum. Potato. Kok gak kongguan gitu loh. Kan itu kan hari raya. Oh, hari raya. Kan Tionghoa banget itu. Ya kongguan. Kongguan sampai Tionghoa itu hubungannya apa ya? Ya kan bisa pabrik. Oh. Aku gak ngerti loh padahal. Trending ini. Sekarang ini agak serius ini. Ya semoga sudah mengikuti agak jauh ya tentang moderasi beragama. Ini kan Menteri Agamanya dari NU, Gus Yakut. Ketua PBNU kakaknya ya, Gus Yahya Khalil juga. Lalu Gus Yakut ini sedang mengkampanyekan moderasi beragama. Jadi program di Kementerian Agama. Kira-kira teman-teman sudah sejauh mana memahami tentang moderasi beragama dan mungkin sudah ada bayangan bagaimana dengan moderasi dari yang sosiolog fisip. Ya intinya ini menurut saya saya pribadi moderasi beragama itu kan adalah cara kita sikap kita apa yang di dalam ajaran agama itu kita implementasikan ya itu kan. Jadi contoh seperti bukan ajaran ateis ya, tapi ajaran agama saya gitu kan. Agamanya apa? Ya agama itu di KTP ya. Agama saya yang ada di KTP ya. Itu kan diajarkan untuk saling menghormati, saling bertoleransi, saling pokoknya itu kan godok gedang godok klothok gitu kan. Ya tidak godok kroso gitu loh. Itu loh intinya. Rahmatan lil alamin gitu lah. Nah, itu adalah menurut bagi saya moderasi ini adalah sikap kita untuk ini tuh ada kita itu enggak monoton gitu loh istilahnya gini gimana ya bahasanya ya, intinya tuh sikap kita dari ajaran kita implementasikan bahwasanya itu kita itu enggak sama, kita itu berbeda. Dari perbedaan ini bagaimana caranya untuk bersatu gitu.
dari bersatu ini bagaimana caranya kita tuh bisa menjadi manusia yang baik supaya bisa luwes, tidak memaksakan kehendak, tapi tetap bisa menerapkan ajaran agama. Dan yang lebih penting adalah tetap bermoderat intinya, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kalau kita ke kiri ya tahu sendiri, kalau ke kanan ya tahu rasanya gitu kan. Nabrak gitu. Yang penting kita ada di tengah-tengah. Dari tengah-tengah ini ya inilah yang namanya moderasi beragama, yaitu berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu menurut saya maksud. Lek puasa ya puasa untuk diri sendiri ya, bukan sweeping wong sing gak iya kan, ya, bukan teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak enggak poso kamu. Ya kamu puasa. Puasa malah membubarkan gereja. Wah, bahaya itu. Kon kudu melok poso. Lah aku hamil. Lah. Iso. Harus luas tapi tetap menerapkan itu. Ya, seperti itulah intinya. Kalau Ain ini agak serius kan ya? Oke. Tadi kan bilangnya agak serius, jadi saya langsung dak-dik-duk ini. Mungkin sebagai seorang host podcast. Oh, ya. Sekarang tahu naik Mata pangkat. Najwa tahu enggak? Tahu. Ya bukan. Mungkin nggak jauh beda dari rekan Pandu sih. Kita kan harus berada di tengah-tengah ya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 itu pasti dijelaskan setelah 142 kan. Benar ya? Benar. Wa kadzalika ja'alna wasatol litakunu. Wasatol itu artinya umat Islam harus berada di tengah-tengah. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat bagi seluruh umat Islam saja. Nah, kemudian kalau pola pemikirannya Gus Dur kan kepada Pancasila ya. Pancasila itu memiliki sebuah simbol apa namanya? Tahu petis. Toko emas. Falsafah. Saya kepikiran nonton banget. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, semboyan. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Tapi terkadang perbedaan itu menjadi apa ya? Bukan dijadikan kesatuan dan persatuan, malah jadi penghalang. Iya, malah jadi penghalang. Padahal seharusnya perbedaan itu kan bukan menjadi penghalang, akan tetapi bagaimana caranya perbedaan itu bisa mewarnai kehidupan kita menjadi rukun. Jadi kalau Islam ya Islam saja, tapi nggak usah mengusik ibadah agama lain. Betul. Seperti itu sih. Terus ya, itu kan mau ada lain. Petis bang. Aduh, ya Allah. Ada orang susah bangun gereja dipersulit. Saya ikut. Terus saya jadi teringat suatu makalahnya dari mbahnya Gus Dur, Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mencetuskan makalah Bulwatun Minal Iman. Apa mas? Cinta tanah air itu Waton iman. sebagian dari iman. Nah, mencintai tanah nasionalisme air. itu sebagian dari iman. Jadi untuk apa sih kita untuk apa sih kita bertentangannya? Memang akidah dan keyakinan kita beda, tapi kita ini loh berada di Indonesia, bukan berada di manapun. Indonesia kan punya Pancasila. Nah, pokoknya nggak kapitalis gitu ya. Ya. Hidup sosialis kan itu pasti. sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan untuk orang siapa, tapi Tuhan yang Maha Esa. Masuk. Pinter res, aku gak perlu bimbing. Tapi Mas, ada satu penyesalan sih ketika bulan puasa tahun 2021 kemarin jenengan ajak masuk ke gereja atau kemana itu? Rumah doa. Rumah saya kan jadi dirijen itu di depan salib. Sayangnya salibnya kurang besar, jadi di foto nggak kelihatan. Kebetulan saya pakai jas IPM di sini. Kalau kelihatan kan lebih keren gitu. Iya mungkin. Habis ini kita kakak ya aja langsung foto, nggak apa-apa. Jadi banyak orang yang nggak percaya, ini loh gereja.
Oh, bisa mek panggung mbek mimbar tok endi salibe. Ketutupan aku. Mungkin gitu sih. Ya itu ya berarti masih mengikuti ajaran-ajaran bahwa ya kita hidup dalam bangsa yang memang sudah berbeda, memang digariskan untuk berbeda, lalu kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lalu menjunjung tinggi nasionalisme dan seterusnya. Tapi tetap menjadi orang Islam yang baik gitu kan. Iya. Tidak meninggalkan agama demi kuliah misalnya contoh. Karena ada yang jahit demi proposal. Kalau Mbak Anin gimana? Saya sih singkat aja sih tentang mobilisasi ya. Tadi kayak menghargai, saling menghargai gitu loh. Kita kan sama-sama manusia meskipun berbeda-beda ya. Raket gitu loh, harus raket. Nggak boleh membedakan. Aja sih. Mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Itu dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sangar ya. Saya nggak tahu. Aku cuma nggak hafal namanya. Iya. Kalau Gus Alam wis paham pasti. Gus. Mabot yang nyeluk Gus. Calon Gus dia. Penerusnya Gus Aan. Iya. Tapi memang ini sekarang lagi semuanya diarahkan mau ke moderasi beragam. Karena memang sekarang ini seperti ada kutub kanan dan kiri. Yang radikal dan yang konservatif. Yang konservatif itu yang surga dan neraka itu populer. Pokoknya sing surga dan neraka. Sing iki sing kalau kamu berbeda maka kamu bukan temanku. Sama ada perbedaan. 25 juta masuk surga. Iya. Surga dan neraka plus bidadari. Mau semuanya ditarik ke tengah. Kita di tengah, moderat, saling menghargai, saling menghormati, respect, tapi tetap dengan agamanya masing-masing. Tidak saling menghasut, tidak saling mempengaruhi. Supaya apa? Supaya hidup damai. Wis iku tok. Indonesia itu cuman minanya hidup damai, gak koyo Suriah. Suriah. Kalau ini Suriah. Ini Suriah alam. Suriah yang hancur berantakan karena agama membonceng politik. Aslinya itu kepentingan politik tapi dibungkus. Saya sih senang lihat ini teman-teman muda masih semester 3, semester 5 wis ngobrolin ini. Saya rindu ini yang diajak ngobrol teman-teman Katolik ya. Kapan bisa ngobrol gini Mbak? Mulai kan sudah mau mulai. Terakhir yang kesini Gus Aan ya, yang Muslim ya. Iya, Gus Aan tuh di sini di podcast diundang ngomong tentang Bunda Maria dalam agama Islam. Sangat viewernya piro? Akeh pokoknya. Sama terakhir kan sama Gus Aan project juga. Project itu pernikahan beda agama. Oh yang di pasaran. Iya. Sangar itu sampai viral di mana-mana. Iya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Kita masih bisa bertemu lagi. Amin. Calon sosialis DPR. Tadi ini tanya ini pondoknya Romo-Romo atau gimana? Nanti tanya sendiri. Jadi kalau rumahnya Romo itu disebut pastoran. Romonya kan disebut pastor. Pastor itu bahasa Indonesianya gembala. Wong Angon, gembala, sebutnya pastor. Rumahnya disebut pastoran. Nah ini rumahnya yang di atas itu ada Romo. Nah kita kerja di sini, sambil bikin konten kayak dan Mas Alam pernah sholat di situ. Foto. Tanggung jawab Mas. Kalau mau main-main ke sini misalnya boleh. Tadi udah saya kasih tahu. Cari
gak perlu nunggu aku. Pengen dolen yo. Ya, nanti saya bisa mampir ke sini lah. Kalau ke Gubeng saya bisa mampir ke sini. Gubeng. Wis bebas di sini. Selamat untuk tunasnya pertemuan nasional. Semoga sukses, lancar, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru dan semoga Gus Durian tetap ada selamanya. Amin. Tetap ada. Iya. Supaya Gus Dur juga tetap hidup. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mau main-main ke sini. Kalau mau main-main lagi boleh. Habis ini kita main-main ke gereja. Bisa. Mumpung gerejanya sudah jadi ya? Sudah jadi. Aku terakhir ke sini masih pembangunan. Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin ada Instagramnya Gus Durian Jombang? Ada? Page halaman aja. Oh, page Facebook. Iya, yang Instagram belum balik karena lupa email. Oh, lupa. Manusiawi. Tapi di Facebook ada Gus Durian Jombang. Ya, Mojo Agung ada Gus Durian Mojo Agung. Instagram ada Gus Durian Mojo Agung. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @mk Surabaya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video-video kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu. Ya. Dan sampai jumpa. Untuk menghormati tamu-tamu dari teman-teman muslim, maka saya menyiapkan adik. Masya Allah. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mana?